Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kelas kali ini karena saya berada di daerah yang kurang lancar internetnya, maka saya rekam saja di sini. Bab selanjutnya yaitu tentang statistik uji chi-square. Jadi mungkin sebelumnya kalian sudah belajar tentang distribusi chi-square. Nah, itu nanti kegunaannya nanti di sini. Jadi statistik uji chi-square sendiri kegunaannya ada beberapa macam. Yang pertama itu untuk uji kesesuaian distribusi. Apakah distribusinya sesuai atau tidak. Contohnya seperti ini. Jika sebuah dadu seimbang dilemparkan 120 kali dan hasilnya dicatat, maka secara teoritis diharapkan tiap muka muncul 20 kali. Ya, karena kan dadu kan 6 sisinya. Jadi kalau dilempar sebanyak 120 kali dibagi 6 jadi 20. Jadi harapan kita tiap muka itu akan muncul 20 kali. Hasilnya disajikan pada tabel berikut. Jadi harapan kita tiap muka muncul 2 kali, tapi kenyataannya seperti ini. Jadi pengamatan pertama, jadi muka 1 keluar sebanyak 20 kali. Yang muka 2, muka yang angka 2 itu keluar 22 kali dan seterusnya. Kemudian yang ini harapannya. Maka kita bisa menguji dengan taraf nyata 5%, apakah data hasil pelemparan dadu berdistribusi seragam. Kita masukkan di Minitab-nya seperti ini. Jadi OI adalah observe, nilai observasi, EI itu expected, harapan. Jadi observasinya ini, kemudian ini harapannya. Maka hipotesisnya adalah H0 distribusi data hasil pelemparan dadu adalah seragam. Yang H1-nya kebalikannya, distribusi data hasil pelemparan dadu adalah tidak seragam. Gitu. Kemudian rumusnya untuk statistik uji chi-square sendiri adalah OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah OI dikurangi EI kuadrat, OI dikurangi EI dalam kurung dikuadratkan, kemudian dibagi dengan EI. Itu statistik uji chi-square-nya. Maka kita tulis secara manual. Let K1. K1 adalah penjumlahan dari seluruh ini ya, 1 sampai 6. Jadi C1 dikurangi C2, OI dikurangi EI, pangkat 2 dibagi EI. Kemudian sum berarti dijumlahkan semuanya dari yang pertama sampai yang ke-6. Sudah ketemu K1-nya adalah 1,7. Ini adalah chi-square statistik untuk statistik ujinya. Statistik uji chi-square-nya sebesar 1,7. Kemudian kita bandingkan dengan chi-square tabel. Kan kalau di uji hipotesis kita punya chi-square hitung atau statistik hitungnya. Statistiknya di sini adalah chi-square, jadi chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel. Chi-square hitungnya dapatnya 1,7. Kemudian ini chi-square tabelnya, cara memperolehnya adalah inverse CDF. Karena tadi taraf nyatanya 5%, maka di sini 0,95 K2. Kemudian subcommonnya adalah chi-square 5 titik. Kenapa 5? 5 ini adalah derajat bebas. Derajat bebas adalah N-1 atau jumlah keseluruhan data dikurangi 1. Jumlahnya ada 6, maka minus 1 berarti 5. Kemudian kita print K2. Hasilnya K2-nya adalah 11,07. Maka yang kita simpan adalah K1 dan K2 di sini. Daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Chi-square hitungnya adalah 1,7 ya. Kemudian chi-square tabelnya 11. Apakah 1,7 lebih besar dari 11? Tidak. Maka H0
tidak ditolak atau diterima. Kesimpulannya, distribusi data hasil pelemparan dadu adalah seragam. Itu. Kegunaan yang kedua adalah untuk mengetahui kebebasan. Maunya uji kebebasan ini ketergantungan antara dua variabel kategorik. Jadi di sini ingin diketahui variabel pertama adalah ini ketaatan yang terdiri dari kategorinya taat dan tidak taat. Yang kedua adalah jenis agama, untuk Katolik, Protestan, dan Islam. Ingin diuji apakah agama yang dianut bergantung pada ketaatan beribadah dengan menggunakan taraf nyata 5%. Nah, 1000 orang dipilih secara acak dan diklasifikasikan sebagai penganut agama Islam, Protestan, dan Katolik. Apakah mereka taat beribadah atau tidak? Maka ini didapatkan tabel kontingensinya seperti ini. Ini namanya tabel kontingensi. Cara menuliskannya di software Minitab juga sama seperti ini. H0-nya tidak ada ketergantungan antara ketaatan beribadah dengan agama yang dianut. H1-nya ada ketergantungan antara ketaatan beribadah dengan agama yang dianut. Maka kita klik Start, Tables, kemudian chi-square test. Kita pilih yang two-way table in worksheet. Nah, karena di sini sudah tabel dua arah ya. Arah pertama ketaatan, yang kedua jenis agama. Seperti di sini. Kemudian kolom containing the table, kolom. Ingat-ingat kolom itu yang C1, C2, C3, C4 ini, kemudian baris yang ke bawah ya. Kemudian didapatkan output seperti ini. Yang kita lihat ini merupakan tabel, masih tabel kontingensinya yang tadi 213, 108. Kemudian di sini observe-nya, di sini expected-nya, dan seterusnya ya. Yang ingin kita lihat di sini, ini chi-square hitungnya 7,878. Degrees of freedom 2 atau apa? Derajat bebasnya 2. P-value-nya ini. Nah, kalau output Minitab kan tidak bisa menampilkan ini. Chi-square tabelnya tidak bisa tampil, tapi kita bisa menggunakan p-value. Kalau mau menampilkan chi-square tabel dan langkah manual tadi, yang pakai common di sini, seperti yang tadi pakai inverse CDF. Nah, H0 akan ditolak jika p-value kurang dari taraf nyata. Tadi kan taraf nyatanya 5%, 0,05. P-value-nya ternyata 0,01, kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya adalah H1 yang kita yakini benar. H1-nya tadi apa? Ada ketergantungan antara ketaatan beribadah dengan agama yang dianut. Yang ketiga, fungsinya untuk statistik uji chi-square adalah untuk melakukan uji beberapa proporsi. Nah, ini dalam satu penelitian dikumpulkan data untuk menentukan apakah proporsi penduduk yang cacat oleh pekerja yang bertugas pagi, sore, dan malam hari sama atau tidak. Jadi di sini adalah jumlah produk cacat dan tidak cacat. Nah, kira-kira apakah sama cacat yang dihasilkan antara yang shiftnya pagi, sore, dan malam? Kalau dilihat secara kasat mata di sini ya, yang cacat misal 45, 55, kemudian 70. Tapi ini jumlahnya tidak sama ya, jadi proporsinya nanti ada sendiri-sendiri.
Gunakan tingkat signifikansi 0,025, ternyatanya 2,5%, untuk menguji apakah proporsi produk yang cacat sama untuk ketiga waktu kerja. Maka inputnya seperti ini, sama. H0-nya tidak ada perbedaan. H0 mesti tidak ada perbedaan, tidak ada ini ya, tidak ada ketergantungan gitu. Jadi H1-nya ada perbedaan proporsi produk yang cacat hasil bekerja pagi, sore, dan malam. Sama seperti yang tadi, start tables chi-square test, kolomnya ini. Kemudian outputnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi di sini yang observe. Nah, ini di sini ada expected counts are printed below observed count. Jadi yang awal ini observe, nilai ini nilainya sebenarnya. Ini yang expected. Kemudian yang terakhir adalah chi-square contribution. Ini chi-square contribution, kontribusi chi-square-nya. Untuk rumusnya bisa dilihat di help ya. Help, method, and formulas. Itu sudah sangat lengkap di situ. Ada contoh-contohnya juga di mini tab. Bisa dieksplor sendiri. Nah, ini chi-square hitungnya, nilainya ini degrees of freedom-nya 2, p-value-nya 0,044. Nah, karena taraf nyatanya itu sangat kecil, 0,0025, maka kita gagal menelaah 0. Artinya tidak ada perbedaan proporsi penduduk cacat hasil bekerja pagi, sore, dan malam. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ke Mas Pelia secara kolektif, kemudian Mas Pelia disampaikan ke saya. Gitu ya. Ini dikerjakan seperti biasa. Cuman untuk yang nomor 2 dan 3 ini agak sulit. Sebenarnya tidak sulit, tetapi melibatkan distribusi yang lain. Ya, jadi di sini distribusi binomial, yang di sini distribusinya hypergeometrik. Jadi ini di skip saja, jadi dikerjakan semua kecuali nomor 2 dan 3. Ini nanti akan saya berikan petunjuknya tersendiri untuk nomor 2 dan 3. Ya. Sebenarnya saya yakin kalian juga sudah mempelajari mungkin ya di statistika sebelumnya. Saya kurang tahu yang kemarin apakah sudah dipelajari jenis-jenis distribusi termasuk distribusi binomial atau hypergeometrik gitu. Tapi karena langkahnya agak banyak, nanti akan saya berikan panduan. Jadi di skip dulu, dikerjakan semua kecuali nomor 2 dan 3. Jika ada kesulitan ke Mas Pelia, nanti Mas Pelia menyampaikan ke saya. Gitu ya. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.